Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang listrik statis. Pernahkah kalian mengalami hal yang serupa? Atau mungkin kalian pernah melihat hal seperti ini? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari bersama. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau diam. Nah, sebelum lebih lanjut kita bicara tentang listrik statis, maka pertama kita harus mengenal dulu partikel-partikel penyusun atom. Atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari dua subpartikel, yaitu ada partikel yang bermuatan positif yang disebut dengan proton dan partikel yang tidak bermuatan atau yang disebut dengan neutron. Lalu di kulit atom itu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Pada dasarnya, setiap benda itu dalam keadaan netral, yaitu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jadi kalau jumlah muatan positifnya itu sama dengan jumlah muatan negatifnya, maka benda tersebut dikatakan benda netral. Benda netral itu bisa berubah menjadi benda bermuatan karena melepas atau menerima elektron. Jadi ketika benda netral dia melepas elektron, berarti benda tersebut akan kehilangan elektron. Dapat dikatakan ketika suatu benda melepas elektron, benda tersebut menjadi bermuatan positif karena muatan positifnya atau protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Sebagai contoh, sebagai berikut. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Coba perhatikan di awal jumlah muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Setelah digosok, maka nanti akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Jadi, ketika elektron berpindah ke penggaris plastik, elektron di penggaris plastik akan bertambah. Karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya, maka penggaris plastik tersebut akan bermuatan negatif. Nah, anak-anak sekalian, untuk mempermudah mengingat, bisa kalian pakai ini, plus wol plus. Maksudnya, plus yang di depan plus ini adalah plastik. Wol ini adalah kain wol. Jadi, plus wol itu plastik digosok dengan kain wol. Spasi bisa kalian isi dengan elektron. Jadi, plastik digosok kain wol, elektron dari wol akan berpindah ke plastik. Sehingga plastik akan bermuatan negatif. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Kalau plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari wol ke plastik.
Contoh yang berikutnya adalah kaca digosok dengan kain sutra. Jadi awal mulanya netral semua ini. Jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Nah, setelah digosok ya di sini ada kaca, dia digosok dengan kain sutra. Maka elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Karena elektronnya kaca itu pindah ke kain sutra, maka jumlah proton di kaca itu akan lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sehingga kaca akan bermuatan positif. Nah, untuk mengingatnya, kalian bisa gunakan ini, kasut-kasut. Kasut kaca digosok dengan kain sutra. Elektron dari kaca akan berpindah ke sutra. Interaksi muatan listrik. Coba kalian perhatikan untuk gambar yang pertama. Di sini ada penggaris plastik ya. Di sini bermuatan negatif, yang satunya juga bermuatan negatif. Sedangkan yang di sini ada kaca bermuatan positif, di sini juga kaca bermuatan positif. Coba perhatikan arah panahnya. Jadi ketika penggaris plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan penggaris plastik dengan muatan yang sama, maka di sini akan terjadi gaya tolak-menolak atau bisa dikatakan akan saling tolak-menolak. Demikian pula yang di sini. Karena muatannya sama, maka batang kaca ini akan saling menolak. Maka bisa dikatakan bahwa muatan sejenis apabila didekatkan, maka akan tolak-menolak. Berikutnya, yang gambar berikutnya adalah di sini ada penggaris plastik. Dia bermuatan negatif, lalu di sini ada kaca bermuatan positif. Nah, ketika mereka didekatkan, maka akan terjadi saling tarik-menarik atau akan terjadi gaya tarik-menarik. Sehingga bisa dikatakan bahwa muatan yang berbeda jenis apabila didekatkan, maka akan tarik-menarik. Berikutnya tentang elektroskop. Nah, elektroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada benda. Jadi ini bagian-bagiannya, bagian-bagian dari elektroskop. Hukum Coulomb. Berdasarkan percobaan, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah yang pertama, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Yang kedua, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Dari situ, maka dapat dirumuskan untuk gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangannya, F itu adalah gaya Coulomb, K konstanta, Q1 adalah besar muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, dan R adalah jarak kedua muatan. Contoh soal. Dua buah muatan masing-masing 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Terpisah pada jarak 3 cm. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang terjadi atau gaya Coulomb yang terjadi. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah ditulis dulu semua yang diketahui. Jadi dari soal tadi diketahui ada muatan pertama, muatan kedua,
jarak, dan konstanta. Untuk jarak, ini kita jadikan ke dalam satuan meter. Yang ditanyakan adalah gaya Coulombnya. Nah, ini penyelesaiannya. Tulis dulu rumusnya, ya. Setelah selesai rumus ditulis, kita ganti dengan angka. K, kita masukkan angkanya. Q1, Q2, dan R dikuadratkan. Setelah diisi semua ya, 3 kuadrat itu 9, lalu 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 10 pangkat min 4. Sampai di sini, yang sama bisa dihilangkan, sehingga didapatkan 6 kali 3 itu 18. Lalu berikutnya, untuk perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi kalau di sini ada 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Jadi ini 9 dikurangi 6, 3 ya, 3 dikurangi 6, itu min 3. Lalu, karena dia dibagi, ini bisa dibagi itu dikurangkan ya, jadi min 3 dikurangi min 4, jadi min 3 ditambah 4, jadinya 1. Jadi di sini tinggal 18 kali 10 pangkat 1, atau dituliskan 10 gitu juga boleh. Sehingga jawaban akhirnya adalah 180 Newton. Demikian penjelasan tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dwi Danisih akan melanjutkan dari presentasi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai medan listrik dan beda potensial. Yang pertama itu ada medan listrik. Medan listrik sendiri itu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Nah, untuk menggambar garis-garis listrik atau medan listrik itu ada aturannya. Yang pertama, arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Aturan yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Yang ketiga, semakin banyak garisnya, maka semakin besar gaya medan listriknya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Ini ada sebuah muatan positif. Tadi aturannya kalau dia muatan positif berarti arah garisnya keluar atau menjauhi muatannya. Nah, untuk yang muatan negatif itu garisnya itu masuk atau mendekati muatannya. Nah, selanjutnya ini ada dari kedua medan listrik di bawah mana yang memiliki medan listrik lebih kuat. Nah, seperti penjelasan tadi, mana apabila ini ada muatan A, garis A atau muatan ini positif, A sama B sama-sama positif. Mana yang lebih kuat? Jawabannya itu yang A. Karena apa? Medan listrik yang lebih kuat itu ditandai dengan garis-garisnya yang lebih banyak. A sama B kan banyak A, jadi A yang lebih kuat. Nah, untuk menentukan atau menghitung medan listrik itu ada rumusnya, itu E sama dengan F per Q atau E sama dengan KQ per R kuadrat. Dengan keterangan yaitu E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N per C. F itu gaya tarik menarik antar muatan Newton, Q muatan listrik Coulomb, dan K konstanta dengan nilai ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat per C kuadrat. Nah, ini ada contoh soal medan listrik.
Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika muatan A sebesar A 4 kali 10 pangkat min 6 C dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 C, berapa besar medan kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Berarti yang ditanya ini muatan yang dialami A atau muatan EA. Nah, untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita tulis dulu yang diketahui. Tadi yang diketahui kan F-nya sendiri 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. QA atau muatan A itu 4 kali 10 pangkat min 4 C. QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 C. Yang ditanya EA. Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis rumusnya. E sama dengan itu kan F per QB. E sendiri tadi F-nya berapa dimasukkan. Terus yang QB juga dimasukkan. Nah, ini tinggal dihitung dan mendapat 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi, muatan atau kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A itu 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Oke, selanjutnya ada beda potensial. Sebelumnya kalian pernah nggak mendengar atau melihat sebuah petir? Pasti pernah kan? Nah, apa yang kalian rasakan jika mendengar sebuah petir atau melihat? Senang, susah, atau sedih? Pasti kan takut, ya kan? Nah, kenapa takut? Karena biasanya petir itu juga akan memperlihatkan nih kilatan-kilatannya. Saat hujan deras, badai, kan? Itu yang membuat kita takut. Nah, orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir itu terjadi akibat gejala listrik statis itu Benjamin Franklin. Beliau menyatakan bahwa petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan, tadi awan dan awan, yang berbeda, atau antara awan dengan bumi. Nah, jadi apa sih itu beda potensial? Nah, beda potensial atau yang biasa disebut dengan tegangan listrik itu perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Nah, untuk menghitung atau menentukan beda potensial listrik itu dengan rumus V sama dengan W per G. V sendiri itu beda potensial listrik dengan satuan volt. Terus W-nya sendiri itu energi listrik dengan satuan Joule, dan G itu muatan listrik dengan satuan Coulomb. Nah, ini ada sebuah contoh soal dari beda potensial. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Newton? Yang pertama, jangan lupa untuk memperjelas kita tulis diketahuinya dulu. Tadi diketahui apa? Energi dengan simbol W sama dengan 60 Newton. Nah, muatan itu Q sama dengan 20 Coulomb. Tadi yang ditanya apa? Beda potensial, berarti V sama dengan, nah ini tulis rumusnya dulu. V sama dengan W per Q sama dengan W-nya tadi berapa? 60 Joule per 20 Coulomb. Nah, tinggal dibagi 60 bagi 20 hasilnya 3. Jadi beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Nur Amalia akan melanjutkan materi tentang hantaran listrik. Hantaran listrik. Benda dibedakan menjadi 3 untuk
sifat-sifat hantaran listrik. Yang pertama ada bahan konduktor, di mana bahan ini adalah bahan yang sangat mudah dalam menghantarkan arus listrik. Yang kedua ada bahan semikonduktor, di mana bahan ini agak lemah untuk menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir ada bahan isolator. Bahan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk selanjutnya, arus listrik pada makhluk hidup. Pada tubuh manusia atau pada tubuh hewan, ada arus listrik yang disebut dengan biolistrik, di mana tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam manusia adalah Cl-, sedangkan penyebab ion positif adalah Ca2+ dan Na2+. Di mana manfaat biolistrik ini dapat kita ketahui dalam adanya sel saraf. Sel saraf dapat menghubungkan dan menghantarkan impuls dari rangsangan yang berada dalam luar tubuh kita. Tahukah kalian bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak hanya sekedar baterai dan juga listrik PLN yang bisa menghasilkan listrik, tetapi ada hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan sebuah listrik. Mau tahu jawabannya? Mau tahu seperti apa? Mari kita belajar IPA bersama saya Muhammad Taufik tentang hewan penghasil listrik. Kita mulai. Yang pertama adalah belut listrik. Ya, sesuai dengan namanya, belut listrik itu adalah belut yang bisa menghasilkan listrik. Kenapa kok bisa menghasilkan listrik? Kita lihat. Ya, ketika dia mengenai tangan kita dan dia terancam, dia bisa menghasilkan sengatan listrik. Ya, dia memiliki sebuah organ yang namanya bioelektrik. Nah, inilah organ yang mampu menghasilkan sengatan listrik. Bentuk dari elektrosit yang ada di dalam belut listrik adalah seperti ini. Nah, elektrosit ini bertumpuk seperti tumpukan dari baterai pada senter, ya. Jadi inilah sengatan listrik yang dihasilkan oleh si belut listrik. Nah, kemudian pada belut listrik ini ada 3 bagian utama yang bisa menghasilkan listrik. Pada intinya adalah ketika belut ini merasa terancam, mereka mungkin bisa terkejut, maka otak dari si belut ini akan memicu dari baterai bahasanya atau mungkin tegangan yang ada di dalam tubuhnya sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, pada kondisi normal bahwa pada bagian tubuh belut listrik itu bagian luarnya bermuatan positif, bagian sisi yang lainnya bermuatan negatif. Ketika terjadi sebuah aliran karena perintah dari otak atau karena kejutan yang ataupun ancaman yang didapat oleh belut listrik ini, maka terjadi aliran sehingga muatan ini akan berputar, sehingga ada yang bagian luarnya bermuatan positif, bagian dalamnya bermuatan negatif. Di sisi lain, bagian luarnya bermuatan negatif, bagian dalamnya bermuatan positif, sehingga menghasilkan sebuah kejutan dari listrik tersebut. Listrik yang dihasilkan oleh belut listrik ini sangatlah tinggi, bahkan bisa membunuh manusia. Bahkan juga ada di dalam sebuah video di YouTube ditampilkan bahwa seekor buaya yang dia memakan belut listrik justru mati karena sengatan dari listrik tersebut. Itulah bahayanya dari belut listrik. Kemudian yang kedua yaitu adalah pari listrik. Ya, ikan pari yang sering kita lihat itu ada juga jenis yang menghasilkan sengatan listrik. Kenapa dia bisa menghasilkan sengatan listrik? Karena ada elektrik organ atau organ elektrik yang berada di bagian kepalanya yang dia mampu menghasilkan sengatan listrik. Dia mampu menghasilkan 220 volt
tegangan listrik, yang ini setara dengan listrik rumah tangga atau listrik rumah kita. Nah, sengatan ini ada sengatan lemah, yaitu sebagai peringatan untuk predator yang akan memangsa si ikan pari. Juga ada sengatan kuat yang mampu melumpuhkan dari predator yang membahayakan si ikan pari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lele elektrik. Ya, ikan lele, kalian pasti sering makan ikan lele. Mungkin ada pecel lele atau lele goreng atau sambal lele. Nah, tetapi ini ada juga jenis ikan lele yang dia menghasilkan listrik, lele elektrik. Biasanya ada di sungai-sungai Amazon. Nah, dia memiliki elektrolokasi. Apa itu elektrolokasi? Kita lihat. Jadi bagian tubuh dari si ikan lele tersebut mampu menghasilkan sebuah medan listrik. Kita lihat ada gambaran garis-garis medan listrik yang dia mampu untuk memanfaatkan dari medan listrik itu menentukan lokasi, baik itu lokasi mangsa maupun lokasi dari predator yang akan menyerang si lele listrik tersebut. Hal ini dikarenakan si lele elektrik tersebut memiliki sel elektroreseptor. Nah, bahkan lele elektrik ini diklaim mampu menghasilkan tegangan sebesar 350 volt yang dia mampu disetarakan dengan menyalakan komputer selama 45 menit. Nah, 3 hewan tersebut dikategorikan sebagai strongly electric atau hewan yang bisa menghasilkan sengatan yang sangat kuat, sangat besar sehingga sangat berbahaya. Jadi hati-hati kalau besok kalian mungkin ketemu dengan 3 hewan ini, silahkan menjauh, jangan sampai terkena sengatan listriknya. Ada juga hewan-hewan yang memiliki sengatan listrik yang kategori lemah. Yang pertama adalah echidna. Bagian moncong dari echidna ini memiliki 400 elektropak yang dia mampu menghasilkan sengatan listrik yang digunakan oleh echidna ini untuk menangkap mangsanya. Dan echidna ini sering berkebiasaan untuk membasahi moncongnya agar memudahkan untuk mengalirkan listrik pada mangsanya. Yang selanjutnya adalah ikan belalai gajah. Nah, perhatikan, disebut ikan belalai gajah mungkin karena ada semacam belalai pada mulutnya ya. Nah, ikan belalai gajah ini memiliki elektroreseptor dan juga organ yang menghasilkan elektrik di bagian ekornya. Hal ini digunakan sebagai pertahanan diri, komunikasi, dan juga navigasi. Selanjutnya yang terakhir adalah hiu kepala martil. Perhatikan kepalanya, sangat besar ya, sangat mengerikan. Apalagi dia ternyata mampu menghasilkan listrik. Sudah besar, buas, mampu menghasilkan listrik. Paket lengkap ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagian moncong dari ikan hiu kepala martil ini memiliki elektroreseptor yang disebut dengan ampula Lorenzin, yang dia mampu menghasilkan listrik, sengatan listrik ataupun medan listrik. Tujuannya untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama mencari mangsa, yang kedua memproteksi dirinya dari predator yang lain, dan juga yang ketiga adalah mendeteksi arus air laut. Demikianlah beberapa hewan yang mampu menghasilkan listrik di sekitar kita. Jadi sekarang kalian sudah tahu hewan ini menghasilkan sengatan listrik baik kecil maupun yang sangat besar. Oleh karena itu, silahkan ketika kalian mungkin suatu ketika ketemu dengan hewan-hewan ini, berhati-hatilah jangan sampai terkena sengatan listrik. Begitu penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.